ATR BPN, selamat datang di media pembelajaran pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang tugas atau PKTBT Perencana Ali Pertama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi pertama dalam mata pelatihan teknis perencanaan dasar, yaitu mengenai teori dan konsep dasar perencanaan. Adapun indikator hasil belajar, setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan mampu memahami teknis perencanaan dasar dalam melaksanakan tugas sebagai perencana ahli pertama. Teori perencanaan. Berkenaan dengan teori perencanaan, perlu selalu diingat akan adanya dua istilah yang sering digunakan, yaitu theory of planning dan theory in planning. Berkaitan dengan kedua istilah ini, pengertian teori perencanaan pun dapat dibedakan atas dua pendapat. Jika mengacu pada istilah yang pertama, yaitu theory of planning, teori perencanaan dapat dimaknai sebagai ide atau gagasan yang menjelaskan tentang upaya untuk mencapai satu atau beberapa tujuan yang telah ditetapkan. Upaya tersebut digambarkan sebagai sebuah prosedur yang terangkai secara logis, sehingga dapat menjelaskan tahapan yang harus dilalui untuk tercapainya suatu tujuan. Kedua, teori in planning merujuk pada upaya untuk menemukan argumen-argumen substansial yang dipandang mampu atau layak dijadikan landasan perencanaan. Berdasarkan pada uraian ini, dapat ditegaskan bahwa teori of planning menekankan pada prosedur perencanaan, sedangkan teori in planning menekankan pada konsep substansial perencanaan. Pengertian perencanaan disampaikan oleh John Friedman dalam bukunya yang berjudul Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action pada tahun 1987. Dinyatakan bahwa pengertian perencanaan selalu mengandung 4 unsur utama, yaitu pertama, perencanaan adalah sebuah cara untuk memikirkan persoalan-persoalan sosial ekonomi. Kedua, perencanaan selalu berorientasi ke masa depan. Ketiga, perencanaan memberikan perhatian pada keterkaitan antara pencapaian tujuan dan proses pengambilan keputusan. Dan keempat, perencanaan mengedepankan kebijakan dan program yang komprehensif. Berdasarkan keempat unsur yang disampaikan oleh Friedman ini, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan, guna mencapai tujuan yang diinginkan serta pengendalian, pemantauan, dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Perlu diketahui pula bahwa produk atau output dari perencanaan sebagai suatu proses adalah rencana, yang merupakan rumusan kegiatan yang akan dilaksanakan secara spesifik di masa yang akan datang. Sebagai produk dari suatu proses perencanaan, rencana dapat berbentuk sebagai blueprint yang merepresentasikan tujuan atau apa yang ingin dicapai, dan regulasi yakni alat untuk mencapai tujuan yang dipreskripsikan. Selain itu, prinsip perencanaan diatur secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Selanjutnya, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli terkait perencanaan. Salah satunya yang dikemukakan oleh Conyer dan Hill pada tahun 1984, bahwa kegiatan perencanaan pada hakikatnya juga merupakan upaya untuk menentukan pilihan dari sekian banyak alternatif yang tersedia, karena terkait dengan pengambilan keputusan. Dengan perkataan lain, perencanaan adalah upaya untuk menyusun prioritas sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan tujuan jangka panjang yang ditetapkan. Berdasarkan pendapat ini, kegiatan perencanaan sesungguhnya juga mengandung unsur kreativitas dan keberanian dalam memberikan penilaian atas situasi saat ini dan masa depan sekaligus. Namun demikian, kreativitas dan keberanian tersebut tidak dapat dilakukan secara membabi buta. Sehubung dengan itu, Friedman pada tahun 1987 mengingatkan pentingnya keterpaduan antara sains dan pengetahuan praktis dalam kegiatan perencanaan. Hal ini senada dengan pendapat Kelly dan Baker pada tahun 2000 yang menyatakan perencanaan sebagai suatu upaya yang dilakukan secara rasional untuk menghadapi masa depan.
Namun demikian, Setiadi pada tahun 2008 menyampaikan bahwa kredibilitas perencanaan tidak dapat dijamin sepenuhnya oleh penerapan sains dan pengetahuan praktis. Menurut Setiadi, selain sains dan pengetahuan praktis, perencanaan juga perlu didukung oleh intuisi. Jika sains dan pengetahuan praktis mewakili daya rasionalitas dan intelektualitas, maka intuisi mewakili hadirnya kearifan. Dengan demikian, perencanaan sesungguhnya bukanlah aktivitas yang semata-mata mengandalkan kerja otak, tetapi lebih jauh dari itu juga harus mengandalkan kerja hati. Kombinasi optimal antara kerja otak dan kerja hati ini memungkinkan aktivitas perencanaan berlangsung dalam suatu situasi di mana nilai-nilai ilmiah menyatu dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kehidupan yang lebih holistik. Selanjutnya, perlu diketahui pula bahwa perencanaan dibagi ke berbagai dimensi. Pertama, yaitu perencanaan berdasarkan dimensi waktu. Dimensi waktu perencanaan yang merupakan salah satu komponen perencanaan mencangkup 1. Perencanaan jangka panjang atau long-term planning. Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan yang berjangka waktu 10 tahun ke atas, bersifat prospektif, idealis, dan belum ditampilkan sasaran-sasaran yang bersifat kualitatif. 2. Perencanaan jangka menengah atau medium term planning. Perencanaan jangka menengah adalah perencanaan yang berjangka waktu 3-8 tahun. Perencanaan jangka menengah merupakan penjabaran dan uraian dari perencanaan jangka panjang. Dalam perencanaan jangka menengah ini sudah ditampilkan sasaran-sasaran yang diproyeksikan secara kuantitatif meski masih bersifat umum. 3. Perencanaan jangka pendek atau short term planning. Perencanaan jangka pendek adalah perencanaan yang berjangka 1 tahunan. Perencanaan ini disebut juga perencanaan jangka pendek tahunan atau annual plan, atau perencanaan operasional tahunan atau annual operation plan. Lalu, kedua, perencanaan berdasarkan dimensi spasial. Perencanaan berdasarkan dimensi spasial adalah perencanaan yang terkait dengan ruang dan batas wilayah yang dikenal dengan perencanaan nasional atau berskala nasional, regional atau berskala daerah atau wilayah, perencanaan tata ruang dan tata tanah atau pemanfaatan fungsi kawasan tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, perencanaan berdasarkan dimensi tingkatan teknis perencanaan. Dalam dimensi ini akan mengenal beberapa istilah sebagai berikut. 1. Perencanaan makro. 2. Perencanaan mikro. 3. Perencanaan sektoral. 4. Perencanaan kawasan. 5. Perencanaan proyek. Lalu yang keempat, perencanaan berdasarkan dimensi jenis. Perencanaan berdasarkan dimensi jenis mencangkup 1. Perencanaan dari atas ke bawah atau top-down planning. 2. Perencanaan dari bawah ke atas atau bottom-up planning. 3. Perencanaan menyerong ke samping atau diagonal planning. 4. Perencanaan menyerong ke samping dibuat oleh pejabat bersama dengan pejabat bawah di luar struktur. 5. Perencanaan mendatar atau horizontal planning. Perencanaan mendatar adalah perencanaan lintas sektoral yang dibuat oleh pejabat selevel. 6. Perencanaan menggelinding atau rolling planning. Perencanaan menggelinding merupakan perencanaan berkelanjutan mulai rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. 7. Perencanaan gabungan atas ke bawah dan bawah ke atas atau top down and bottom up planning. Perencanaan ini digunakan untuk mengakomodasi kepentingan pusat dengan wilayah atau daerah. Apapun dimensinya, hasil dari kegiatan perencanaan senantiasa disebut sebagai rencana. Sebuah rencana yang baik pada dasarnya memperlihatkan tingginya kualitas perencanaan. Oleh sebab itu, prinsip-prinsip perencanaan dapat didalami melalui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu rencana. Secara esensial, perencanaan selalu melibatkan 3 unsur, yaitu pertama, fakta. Fakta adalah keadaan saat ini sebagai landasan atau titik awal yang sangat diperlukan dalam menentukan tujuan perencanaan.
Kedua, tujuan. Tujuan itu sendiri merupakan kondisi atau hasil yang diperkirakan dapat dicapai dalam periode tertentu. Ketiga, arah kebijakan. Arah kebijakan akan memberikan rambu-rambu mengenai hal yang boleh atau tidak boleh, serta yang harus atau tidak harus dalam rangka mencapai tujuan. Tanpa adanya arah kebijakan, sebaik apapun penetapan fakta dan tujuan, rencana yang dibuat tidak dapat diterapkan secara optimal. Kemungkinan hubungan yang tercipta antara ketiga unsur fakta, tujuan, dan arah kebijakan diilustrasikan sebagai berikut. Ilustrasi tersebut memperlihatkan bahwa jika sebuah rencana tidak memiliki arah, tidak memiliki tujuan, dan tidak memiliki titik awal, maka rencana tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik. Dengan demikian, rencana yang baik adalah rencana yang memperlihatkan adanya koherensi antara titik awal, tujuan, dan arah. Perencanaan juga harus memenuhi dua syarat, yaitu akurasi dan legitimasi. Pertama, syarat akurasi. Syarat akurasi lebih ditentukan oleh ketepatan dan keandalan data, metode analisis, interpretasi data, dan penyajian hasil. Kedua, syarat legitimasi. Syarat legitimasi mengandung dua aspek, yaitu aspek legal dan aspek sosial. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebuah rencana harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial. Berkaitan dengan aspek legal, terdapat hal-hal yang berkenaan dengan dasar hukum, kewenangan, dan kelembagaan formal. Sementara itu, aspek sosial berkenaan dengan kondisi sosial budaya, negosiasi sosial, dan kelembagaan informal. Perencanaan mengandung unsur-unsur yang bersifat normatif dan bersifat terukur. Istilah normatif mencangkup antara lain adalah visi dan misi, sedangkan istilah seperti tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan memiliki sifat terukur. Pada umumnya, istilah normatif berupa pernyataan-pernyataan resmi yang memerlukan penjabaran lebih lanjut, sehingga lebih aplikatif yang memuat indikator-indikator terukur. Dengan kata lain, istilah terukur merupakan turunan dari istilah normatif. Oleh sebab itu, antara normatif dan istilah terukur terdapat saling keterkaitan. Penting untuk diketahui bahwa perencanaan memiliki manfaat. Di antaranya yaitu, pertama, memungkinkan untuk terpeliharanya persesuaian antara kegiatan internal dengan situasi eksternal. Kedua, menciptakan efisiensi pemanfaatan sumber daya organisasi. Ketiga, memonitor dan mengukur berbagai keberhasilan secara intensif sehingga bisa menemukan dan memperbaiki penyimpangan secara dini. Keempat, membantu menyesuaikan diri dalam perubahan lingkungan. Kelima, memberikan pegangan dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan keenam, memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Menurut Conyer dan Hill, terdapat 4 unsur dasar dalam perencanaan, yakni 1. Merencana berarti memilih. 2. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya. 3. Perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan. 4. Perencanaan adalah untuk masa datang. Perlu diperhatikan pula bahwa perencanaan memiliki tahapan, yaitu pertama, penyusunan rencana, kedua, penetapan rencana, ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana, dan keempat, evaluasi pelaksanaan rencana. Mengapa perlu perencanaan? Penting untuk dipahami bahwa perencanaan memiliki peran strategis dalam kepentingan publik sebagai tindakan yang rasional dan ilmiah. Kegiatan perencanaan mencangkup dimensi waktu, ruang, serta tingkatan dan teknik perencanaan yang luas. Perencanaan membantu mengarahkan tindakan manusia dalam memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu di masa depan. Selain itu, perencanaan berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh anggota organisasi dalam pelaksanaan kegiatan, memastikan bahwa semua tindakan terkoordinasi dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perencanaan menjadi elemen kunci dalam pengembangan wilayah dan kota, serta dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Pemanfaatan hasil perencanaan.
Pemanfaatan perencanaan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, regional, maupun lokal. Dalam konteks hukum di Indonesia, pemanfaatan perencanaan diatur dalam beberapa undang-undang dan secara teoritis. Perencanaan memberikan panduan untuk pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan yang efektif. Pemanfaatan hasil perencanaan merupakan langkah krusial dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang telah dirancang. Agar implementasi rencana berjalan efektif, diperlukan dasar hukum yang kuat untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Perencanaan pembangunan menghasilkan keputusan kebijakan yang harus dilaksanakan, sehingga membutuhkan dasar hukum yang mengikat. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak seperti pemerintah, perencana, dan masyarakat dalam proses perencanaan sangat penting. Kolaborasi ini memungkinkan intervensi yang tepat terhadap hasil perencanaan, memastikan bahwa rencana yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan hasil perencanaan tidak hanya bergantung pada kualitas rencana yang disusun, tetapi juga pada kerangka hukum yang mendukung dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya. Selamat telah menyelesaikan sesi pembelajaran tentang teori dan konsep dasar perencanaan. Tetap semangat dalam belajar, sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya.